Mbah Sun menunjukkan beberapa hal yang ada di ini. Wanita ini, wanita. Sosok wanita Mbah ya? Ya, wanita ini. Ini sering makan di sini. Oh iya Mas. Saya Kalau malam gimana nih Mas? malam ini kalau Jumat Kliwon yang ada di sini. Malam sini sering lihat berat foto. Ini adalah seorang paranormal yang selalu menunjukkan energi yang ada di Desa Melaris ini. Saya akan menanyakan kepada beliau. Selamat sore Mbah Midin. Selamat sore. Mbah Midin asli dari sini Mbah ya? Iya, iya. Oh iya. Sudah berapa tahun Mbah di desa ini Mbah? Udah lama bener ini. Udah lama bener ya Mbah ya? 50 tahun. Kayaknya di sini suasananya asik dan indah Mbah ya? Ya bener. Sebenarnya bener. ada apa Mbah di sini Mbah? Wah, banyak warna-warna macam-macam barang gaib itulah Oh iya. yang di sini. Mbah Midin yakin ya itu ada gaib Mbah? Iya, yakin. Yakin ya Mbah ya? Iya, iya. Kita telusuri konsultasi dunia gaib bersama kedua paranormal kita, Mbah Sunarto dan Teh Lis. Mari kita telusuri, kita jalan ke sana. Ini pemirsa, Mbah Sunarto sedang mendeteksi keberadaan makhluk astral, masih mediasi dan terus mendeteksi. Ini masih menunggu dan mari kita masuk Pak. Mbah Sun. Ini kita Mbah Sunarto sudah menemukan titik kekuatan makhluk astral. Bagaimana? Kira-kira. Ya, saya melihat sosok perempuan di sini sedang duduk mengawasi kita. Mungkin sosok itu bertanya, ada apa? Kok ramai sekali banyak orang? Nah, pemirsa, Mbak Lilis sudah menemukan titik terang bahwasanya ada perempuan yang sedang duduk dan mungkin kita adalah asing dan sempat bertanya pada Teh Lis, siapa kita dan mau apa gitu Mbak ya? Ya. Coba bisa dikomunikasikan lagi kira-kira Mbak. Ya, Teh Lis sedang pemirsa, Teh Lis sedang komunikasi dengan makhluk astral. Ya. Kira-kira gimana Pak? Informasi apa yang kita dapatkan? Ya tersenyum, tetap tersenyum. Dia bertanya, ada apa sebenarnya di sini kok banyak orang, ada lampu juga gitu. Saya mencoba tadi komunikasi siapa perempuan ini, sosok perempuan ini, dan dia menjawab bahwa dia memang penghuni di pohon ini. Penghuni di pohon ini ya. Sudah lama sekali. Sudah lama. Kira-kira ada hubungan nggak dengan jembatan yang sering orang di kuda itu Pak? Ya. Bisa di. Ada hubungannya. Ya? Terus kira-kira apakah selama ini memang dia yang mengganggu atau memang ada makhluk-makhluk yang suka mengganggu mengikuti dia? Ya? Ada lagi banyak. Ada lagi. Pemirsa, ternyata di sini di jembatan tol yang sering kita mendengar bahwasanya mengganggu orang, ternyata bukan satu dari makhluk astral perempuan, tapi ada banyak yang mengikuti lagi. Mari kita telusuri terus. Konsultasi gaib Sentiaki, mari. Pemirsa, saya menangkap energi yang lebih. Ya, ini pemirsa.
di arah sana depan. Rupanya Teh dan Mbak Sunarto sudah mengetahui titik keberadaan makhluk astral. Hati-hati, hati-hati. Di sini makhluk astralnya berupa seorang peri. Ya, peri ya di sini. Peri tapi cantik banget. Dia memakai baju kuning. Kuning, ya, Mbak ya. Nah. Apakah sama dengan yang di sana tadi, Mbak? Lain ya. lain. Nah, ini perinya. Ini peri nih. Cantik sekali dia. Memakai pakaian seperti Kebaya. kerajaan Kebaya, gitu iya, ya. pakai kebaya kerajaan. Warnanya kuning, rambutnya panjang. Sosoknya cantik. Nah, bisa dikomunikasikan, Mbak, asal usulnya. Jangan. Nggak bisa jalan, Mbak. Ya, pemirsa, Mbak Sun masih Perinya ada 3 ini. ada 3 peri, Ada 3, dan kini Mbak Sun sedang mengejar keberadaan dari makhluk astral. Mari kita teruskan perjalanan kita. Hati-hati, Mbak. Awas. Hati-hati. Lampunya. Ya. Ya, pemirsa, menurut keterangan Mbah Sunarto paranormal kita, bahwasanya ini adalah merupakan pusat dari kegiatan makhluk astral, baik itu peri dan juga makhluk-makhluk astral yang lain. Sekarang kegiatannya kira-kira apa, Mbak? Ya, kegiatan mengawasi ya, Masih mengawasi kita ya? Mengawasi. Masih mengawasi kita. Kira-kira bisa Mbak, komunikasi. Iya, coba dikomunikasikan. Pohon besar ini sebagai pusat kegiatan makhluk astral. Peri-peri di sini ya memang bukan peri aja ya, di sini banyak sekali makhluk-makhluk astral. Memang berkumpulnya di sini bermacam-macam rupanya. Juga asalnya dari energinya memang kuat dari sana. Energinya berasal dari jembatan gantung ya, Mbak ya. Ini tempat perkumpulannya. Tempat perkumpulan, tempat tapi perkumpulan. kekuatan kegiatan yang besar di jembatan gantung. Jembatan gantung. Mari pemirsa, kita ikuti telusuri apa informasi yang kita dapatkan di jembatan gantung. Pemirsa, saya lihat sosok orang tua di sana. Teh Lilis malah lihat sosok orang Orang tua. tua, bawa Perempuan tongkat. laki-laki, Teh. Laki-laki. Ya. Laki-laki. Udah tua betul. Iya. Pakaiannya kira-kira bagaimana, Teh? Orang seperti orang zaman dahulu. Orang zaman dahulu. Bisa diajak komunikasi, Teh. Kira-kira ditanyakan keberadaan di sini untuk apa dan dari mana? Dan di sana juga saya lihat ada sosok anak kecil Iya. sedang mengawasi kita. Ada 3. Hidup. Mari kita apa? Fotoin aja nggak apa-apa. Energi musuh saya. Ya. Menangkap energi musuh saya. Kenapa, Teh? Kok kayaknya nggak bisa melihat, Teh? Ada apa, Teh? Ya. Menangkap energi musuh saya. Kenapa, Teh? Kok kayaknya nggak bisa melihat, Teh? Ada Ya. apa, Teh? Yang Saya dilihat apa, menangkap Teh? energi. Biarin aja.
Ya pemirsa, teknis sudah kemasukan makhluk astral. Sekarang akan saya tanyakan tentang makhluk astralnya. Assalamualaikum. 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 Ini sosoknya masuk astral. Assalamualaikum. Bisa ngomong itu Ustaz. Boten, Dak. Sampean ngomong terus ya Pak Ustadz, ngomong terus. Biar sampean ini. Sampean ngomong terus Pak Ustadz. Assalamualaikum. Maaf, saya mau bertanya. Yang masuk dalam badan teknis ini makhluk apa? Saya siluman ular. Siluman ular. Kira-kira ada hubungannya dengan jembatan tol gantung yang sering mengganggu orang di sini? Iya. Ada ya? Ada. Kenapa mengganggu? Karena mereka tidak pernah permisi. Karena mereka tidak pernah permisi. Makanya sampean mengganggunya. Terus kira-kira apa sampean sendiri yang mengaku yang mengganggu di jembatan gantung ini? Nggak ada yang lain? Banyak. Kira-kira apa saja boleh disebutkan? Banaspati. Banaspati, terus Anak gundul. anak gundul, tuyul Sebangsa. bangsanya. Karena mereka Iya. dengan teman-teman kami berkumpul di sini. Berkumpul biasanya kegiatan yang orang-orang yang diganggu seperti apa? Orang-orang yang lemah iman. Orang-orang yang lemah iman. Seperti apa mengganggunya Anda pada orang-orang itu? Saya mencelakainya. Ya, Saya mencelakainya. mencelakainya. Cukup. Pemirsa, Teh Lilis sudah sadar bahwasanya ini, dan bukan hanya itu saja, ternyata memang banyak makhluk-makhluk astral yang mengganggu orang-orang yang lewat di sini karena mereka tanpa permisi atau dia membuat kegiatan yang amoral, sehingga makhluk-makhluk yang di sekitar sini sempat kecewa dan akhirnya mengganggu. Kira-kira seperti itu, Teh Lilis. Ya. Coba tolong dijelaskan kembali. Ya. Ya intinya seperti itu memang ya mengganggu ya karena mereka juga tidak permisi. Iya. Mungkin karena manusia ada yang bisa melihat atau tidak Ada gitu yang ya. tidak bisa Mungkin melihat. seperti itu. Tapi ya rata-rata yang diganggu sama mereka itu ya orang-orang yang tidak permisi yang lemah imannya Orang juga. iman dan selalu mungkin mengganggu keadaan sekitar Iya. sehingga mereka juga bisa terganggu sehingga dia melakukan hal-hal yang sempat mencelakainya mereka. Anda siapa di sini? Yang masuk siapa? Anda siapa? Kalian apa? Di sini saya mau mencari observasi tentang jembatan yang sering diganggu orang yang lewat di sini. Tapi ini siapa? Apa kalian? Apa? Hanya observasi, mencari keberadaan makhluk astral yang sering mengganggu di jalan, di jembatan gantung ini. Dari sini Pak. Ini yang masuk siapa ini? Anda siapa? Anda siapa? Lagi terus. Hah? Harimau ya? Harimau. Hah? Lagi terus. Harimau. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Saya mau mencari tahu saja di sini, observasi, dan tidak ada niatan untuk mengganggu. Kalian sudah mengganggu di sini. Pergi kalian semua. Pergi. Mengganggu seperti apa? Mengganggu seperti apa? Kami hanya observasi saja. Memang kami tinggal di sini. Mau Iya. apa kalian? Jadi bukan hanya Anda saja yang mengganggu di sini, ataukah ada orang yang lain, makhluk yang lain? Ya, di sini banyak. Berapa banyak yang sering mengganggu di sini? Banyak. Banyak. Oh, biar dulu. Polisi omong deh ya. Penting jaga di sini kita. Ya pemirsa,
Rupanya teknis barusan dirasuki siluman harimau yang juga kami mendapatkan informasi bahwa di antara harimau itulah yang memang juga mengganggu jembatan gantung di sini. Untuk Teh mungkin bisa Pak Ustadz, maaf. Memang di sinilah titik tempat yang banyak energinya yang kuat sekali ya di sini. Iya. Tapi tempat tinggal mereka memang di sana. Di atas pohon tadi ya, Di tempat atas tinggal pohon mereka. tadinya. Ya di sini bermacam-macam bentuk astral. Ternyata ada harimau juga. Ada harimau juga. Kalau kita tarik kesimpulan di antara suatu kejadian-kejadian dari makhluk astral itu apa kira-kira, Mbak? Kita sebagai manusia supaya kita mendapat pelajaran dari penelusuran ini. Kira-kira yang kita lakukan pelajarannya bagaimana? Ya, untuk manusia ya kita harus berhati-hati, tetap berhati-hati, ya. Waspada dan tidak juga mengganggu lingkungan. Ya, dan itulah juga intinya. menjauhi tentunya perbuatan-perbuatan yang tidak mengganggu makhluk yang lain. Iya. Ya, pemirsa, sekian. Pak Ustadz? Ya. Saya lihat Pak, kira-kira apa yang tidak, Mbak? Itu medon Pemirsa? itu. di sana Itu medon itu. Teknis melihat Bergelantungan. makhluk astral yang bergelantungan bergelantungan di pohon. di pohon. Medon itu medon itu. Enggak ada artinya itu medon. Ya. Enggak ada artinya. Cuma makhluk yang lain ya. Medon. Terus Biasa. macam-macam. Itu medon, Pak. Foto Ya, kamera. mari kita teruskan pemirsa. Hentikan Pak, bicara medon. habis. Kita mengambil pelajaran dari kejadian ini bahwasanya kita manusia harus waspada, hati-hati, dan kalau kita ingin tidak dicelakai janganlah mengganggu ciptaan Allah, apalagi yang berupa makhluk astral. Demikian penelusuran kali ini bersama paranormal kita Teh Lilis dan Mbah Sunarto di dalam kegiatan konsultasi gaib Sentiaki.